Di dalam Mazmur 146 ayat 2 mengatakan, "Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada." Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seluruh jemaat Bogor, Depok, dan Tangsel. Puji syukur hanya kepada Tuhan, kita bisa beribadah bersama pada hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu, kita fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengarkan firman yang akan dibagi. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga Masa Depan Cerah, Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuridan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuridan. Kedua paket pemuridan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari untuk mengikuti pemuridan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silahkan lihat di warta jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita syukur bahwa pada hari ini kita kembali beribadah kepada Tuhan kita. Kita percaya Allah hadir dimanapun saudara beribadah. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan kita mau naikkan bahwa kita menyembah Allah yang benar, bahwa kita memuji Allah yang benar, Allah yang maha kuasa. Mari nyatakan sama-sama, Dialah gunung batu kita, Dialah kota benteng kita. Haleluya Yesus. Sama-sama menyatakan, Dialah gunung batuku Tuhan. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membela
Haleluya. Seperti lagu tadi katakan saudara, meskipun badai menerpa dalam kehidupan kita, tapi tangan Tuhan mengangkat kita semakin tinggi. Amin. Mungkin saat ini kita juga sedang mengalami badai. Umumnya kita mengalami semuanya sama. Badai pandemi terjadi di seluruh dunia, di Indonesia. Atau secara pribadi kita mengalami badai dalam keluarga kita, dalam ekonomi, dalam kesehatan, dalam pekerjaan. Tapi kita percaya bahwa ketika kita mengandalkan Tuhan, mau Dia akan yang bekerja dalam kehidupan kita, saudara. Dia akan menolong kita, Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Mungkin kelihatannya lambat, tapi Tuhan tahu yang terbaik di setiap kita. Dia pasti menolong kita tepat pada waktunya. Mari pada hari ini kita mau siapkan hati kita penuh rasa syukur. Kita mau nyatakan bahwa kita memiliki Allah yang setia, Allah yang kami andalkan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu Tuhan, waktumu yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Amin. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Hanya Engkau Tuhan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya
yang besar dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kalau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Sebab yang lain bisa berubah, tapi yang tidak berubah hanya Engkau Tuhan. Allah yang maha kuasa, Allah yang berkuasa, Allah yang mau menolong setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan untuk pertolongan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan juga yang bicara di setiap kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya ada pesan-Mu secara khusus bagi setiap kami Tuhan Yesus. Bahwa firman-Mu itu yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan, yang menjadi jawaban atas setiap pergumulan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, telinga kami, pikiran kami Tuhan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat berjumpa kembali saudara-saudara dalam ibadah online kita pada hari ini. Saya berharap kita semua di dalam keadaan sehat sejahtera. Pada hari ini saya akan membawakan satu tema yang berjudul doa sepakat. Kelihatannya kata-kata ini mungkin mudah saudara, tetapi kalau kita praktekkan benar-benar saudara, maka luar biasa hasilnya. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh kembali mendengar pesan kebenaran-Mu. Urapilah Roh Kudus, baik hamba, baik semua yang mendengar, supaya ini bisa kami praktekkan dalam hidup sehari-hari. Kami butuh firman-Mu, kami siap mendengar, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Saudara mungkin di dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar kata sepakat ini saudara. Ada orang yang bersepakat di dalam bisnis mereka, ada juga yang bersepakat untuk transaksi, perjanjian, dan lain-lain. Kita akan lihat dari Matius 18 ayat 19 sampai 20 itu adalah dasar daripada doa sepakat yang akan kita dengar pada hari ini. Mari saudara yang di rumah bersama-sama membaca ayat ini bersama saya. 1, 2, 3. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Nah saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus dan janjinya di dalam doa sepakat, bahwa kita sepakat di dalam berdoa itu, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan berjanji akan hadir di tengah-tengah kita. Nah saudara, kita lihat definisinya terlebih dahulu. Sepakat itu berasal dari bahasa Yunani yang bernama sumponeo. Jadi sepakat itu dari kata sumponeo. Sumponeo itu artinya harmonis, bersamaan, kompak, setuju saudara. Dari kata sumponeo ini lahirlah kata simfoni yang sering kita dengar. Nah nanti saudara kita akan lihat cuplikan musik klasik saudara, orkestra musik klasik yang berjudul The Beautiful Blue Danube. Dan ini adalah ciptaan dari Johann Strauss. Dan ini pasti saudara udah pernah dengar lagunya. Mungkin judulnya belum pernah saudara tahu. Tapi ini judulnya The Beautiful Blue Danube saudara. Dan ini sangat indah. Mari kita saksikan cuplikannya yang sebentar ini.
Nah saudara, tadi kita telah lihat ya cuplikan musik orkestra yang demikian indah dan megah. Saudara perhatikan di situ, trompet dan suling melengking tinggi, sedangkan cello melantunkan suara rendah. Suara piano timbul tenggelam di sela-sela iringan biola. Terkadang alat tertentu diam atau berbunyi perlahan, yang lain dimainkan dengan keras. Namun saudara, mereka itu semuanya kompak melantunkan lagu pada kunci-kunci nada yang sudah ditentukan. Jadi saudara semuanya itu berlain-lainan, tetapi saudara kompak, sehingga hasilnya adalah orkestra yang demikian indah dan megah. Kesepakatan berbicara tentang kesatuan dari beberapa yang berbeda atau unity. Sekali lagi saya jelaskan bahwa kesepakatan sama seperti orkestra simfoni tadi, berbicara tentang kesatuan dari beberapa yang berbeda atau unity, tetapi bukan keseragaman atau uniform, saudara. Jadi bayangkan ya, bila tadi di orkestra musik klasik itu semua pemain adalah berasal dari sekumpulan pemain alat musik yang sama, kemudian yang memukul pada nada yang sama dan ketukan yang sama. Coba bayangkan saudara, semuanya trompet, nadanya sama, ketukannya sama, gak ada yang berbeda saudara, semuanya seragam. Betapa membosankannya saudara nanti hasilnya. Namun ketika kita lihat bahwa Symphoneo sepakat kompak harmonis, walaupun berbeda tetapi bersatu menghasilkan sesuatu yang dahsyat. Nah di dalam kehidupan rohani sama, Tuhan mau menyatakan hal-hal yang luar biasa di antara kita. Baik itu di dalam keluarga kita maupun di dalam persekutuan kesan kita, kelompok doa kita maupun di gereja saudara. Nah semua itu harus terlebih dahulu lahir dari sebuah kesepakatan di antara orang-orang percaya. Kita akan ambil cerita kesepakatan ini dari kisah Yonatan dengan pembawa senjatanya. Ada kesepakatan yang mereka buat saudara. Diambil dari 1 Samuel 14 ayat 1 sampai 22. Jadi kalau saudara yang mau baca silahkan baca lengkap. Saya hanya ingin men-stressing pada ayat-ayat tertentu saja. Jadi ceritanya Yonatan dan pembawa senjatanya itu mereka sepakat mau menyerang orang Filistin. Karena Yonatan percaya sekalipun mereka hanya berdua, dengan kekuatan Allah mereka akan mampu memporak-porandakan pasukan Filistin. Sebab itu dia sepakat dulu dengan pembawa senjatanya. Dan mereka minta tanda dari Tuhan. Kalau nanti mereka menaiki bukit itu, kemudian di atasnya orang Filistin berkata, berhenti kamu di situ. Maka itu tanda dari Tuhan bahwa mereka tidak bisa menyerang orang Filistin. Mereka harus mundur. Tapi kalau orang Filistin itu berkata, ayo naiklah kamu ke sini. Berarti Tuhan menyerahkan orang Filistin kepada Yonatan dan pembawa senjatanya. Mari saudara kita lihat dari 1 Samuel 14 ayat 6 dan 7. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita, sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Lalu jawab pembawa senjatanya itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Jadi ingat saudara, mereka berdua itu sepakat. Nah kita lihat hasilnya saudara, manfaat kesepakatan dari cerita Yonatan ini. Ada 3 hasil. Pertama, ada kehadiran Tuhan dalam kesepakatan yang benar. Ada kehadiran Tuhan saudara. Ini buktinya di 1 Samuel 14 ayat 15 mengatakan, lalu timbullah kegentaran di perkemahan, di padang dan di antara seluruh rakyat juga
pasukan pengawal dan penjara-penjara itu gentar dan bumi gemetar sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Saudara, ini sesuai dengan janji Tuhan Yesus dalam Matius 18 tadi. Bahwa di tengah kesepakatan, di tengah 2-3 orang percaya berkumpul, maka di situ Tuhan hadir. Nah saudara, ketika kita sepakat di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan janji hadir di tengah doa kita. Dan saudara, apa yang terjadi di dalam perkemahan orang-orang Filistin dan para penjara itu? Akhirnya di antara mereka sendiri terjadi saling bunuh-membunuh, saudara. Nah, ini akibat adanya kesepakatan dan doa sepakat dari Yonatan dan pembawa senjatanya. Jadi yang pertama, kesepakatan menghasilkan kehadiran Tuhan. Yang kedua, saudara, ada kemenangan atas musuh. Jadi manfaat kesepakatan, ada kemenangan atas musuh. Yaitu di dalam 1 Samuel 14 ayat 14 mengatakan, kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang. Dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepembajakan ladang. Jadi saudara, mula-mula 20 orang yang dikalahkan. Tapi setelah itu orang Filistin menjadi gentar dan Tuhan membuat kegentaran dengan cara apa? Di antara mereka sendiri akhirnya saling membunuh, saudara. Bagi saudara yang pernah hadir di doa jemaat Rabu beberapa waktu yang lalu, Pak Leo Sihotang pernah dia menubuatkan dan menyampaikan pesan Tuhan bahwa musuh-musuh kita sesuai dengan Efesus 6 ayat 12 adalah pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa dunia yang gelap, dan roh-roh jahat di udara. Musuh-musuh itu seringkali menahan berkat-berkat datang kepada kita. Musuh seringkali masuk ketika ada di antara kita yang membuka celah. Dan musuh-musuh itu membawa apa, saudara? Kerugian, kecelakaan, terjadi pecah belah, terjadi kita ini gak damai, dan sebagainya. Itulah ciri-ciri kuasa roh jahat bekerja. Nah, sebab itu harus ada doa kesepakatan supaya kita menang atas musuh-musuh itu. Seperti yang sudah dilakukan oleh Yonatan dan pembawa senjatanya. Jadi yang kedua, kalau kita doa sepakat ada kemenangan atas musuh. Yang ketiga yaitu ada pemulihan di dalam kesepakatan. Saya bacakan dari 1 Samuel 14 ayat 21 dan 22. Lagi pula orang-orang Ibrani yang telah lama tinggal pada orang Filistin dan yang telah ikut dalam tentara mereka. Mereka juga berbalik untuk bergabung dengan orang-orang Israel yang ada bersama-sama dengan Saul dan Yonatan. Bahkan ketika semua orang Israel yang telah tersembunyi di pegunungan Efraim mendengar bahwa orang Filistin telah lari, orang-orang itu pun bergabung dengan mereka dalam pertempuran. Jadi manfaat yang ketiga ada pemulihan. Buktinya apa? Orang Israel yang sudah mendukung orang Filistin malah berbalik lagi mendukung Yonatan. Demikian juga orang-orang yang tadinya pada sembunyi ketakutan, semuanya ikut mendukung Saul dan Yonatan bertempur melawan orang Filistin. Sama halnya saudara dalam kehidupan kita. Tuhan mampu membalikkan orang-orang yang sudah membuat kita tertuduh, yang sudah memfitnah kita, orang-orang yang sudah membuat kita tertindas dan sebagainya. Pada pokoknya Tuhan mampu mengembalikan atau membalikan setiap keadaan yang sudah rusak sekalipun. Tuhan mampu untuk memulihkan jikalau kita melakukan doa sepakat. Nah, itu jadi 3 manfaatnya. Nah, doa kesepakatan ini saudara melibatkan apa saja. Pertama, 2 orang percaya atau lebih sama-sama berdoa. Jadi semuanya harus sama-sama berdoa. 2 orang percaya atau boleh lebih. Kemudian kedua, berbeda namun ada unity, ada kesatuan saudara. Seperti alat musik tadi, semuanya berbeda tapi ada kesatuan sehingga hasilnya sangat indah. Ketiga, submit kepada otoritas dan tujuan bersama. Sama seperti orkestra tadi saudara. Jadi semuanya tuh ada tujuannya saudara. Dan semua submit kepada pemimpin orkestra tersebut yang memberi aba-aba saudara. Jadi harus ada submit dan tujuan bersama. Yang keempat, hidup rukun saudara.
tentunya doa sepakat ini akan berhasil bila kita hidup rukun. Yang kelima, ada kesetiaan. Sama saudara, seperti pembawa senjata tadi, dia sangat setia kepada Yonatan saudara. Jadi 5 hal ini amat diperlukan, yaitu 2 orang percaya atau lebih sama-sama berdoa, berbeda namun ada unity, submit kepada otoritas dan tujuan, hidup rukun, ada kesetiaan. Saya bacakan lagi dari Amos 3 ayat 3. Berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi saudara, dari ayat ini tanpa adanya kesepakatan kita tidak akan bisa berjalan bersama untuk mencapai tujuan bersama saudara. Jadi harus ada kesepakatan dulu kalau kita mau mencapai tujuan bersama saudara. Contohnya di dalam keluarga misalnya. Semua jalan sendiri-sendiri, semau sendiri-sendiri saudara. Apakah keluarga tersebut bisa kuat dan harmonis? Saya yakin tidak saudara. Yang ada ialah selalu keributan demi keributan. Semuanya harus saudara saling mendukung, seiring sejalan. Sama halnya dengan gereja sebagai keluarga Kristus saudara. Kita perlu saling mendukung walaupun kita berbeda-beda. Berbeda keadaan, berbeda talenta, berbeda hobi, berbeda pribadi dan sebagainya saudara. Kita perlu saling ada kesepakatan. Nah, di dalam hal spiritual, kesepakatan merupakan hal yang penting, tetapi seringkali disepelekan. Karena apa saudara? Seringkali orang mau berjalan sendiri-sendiri dan menganggap orang lain itu kurang penting, sayalah yang lebih penting. Bahkan menganggap orang lain itu tidak ada saudara. Sehingga sayalah yang lebih penting saudara. Apalagi ketika kita mungkin saya beberapa orang loh, kamu cuma sendirian dan sebagainya. Nah saudara lihat ya, seringkali doa kesepakatan atau kesepakatan ini saudara disepelekan. Itu sebabnya hari ini kita belajar supaya hati kita saudara itu benar-benar mau untuk sepakat. Contohnya di Alkitab pada waktu pencurahan Roh Kudus di loteng Yerusalem. Maka saudara, murid-murid Yesus ada kesepakatan untuk berkumpul bersama dan terus-menerus berdoa bersama saudara. Jadi enggak ada satupun dari mereka yang menolak untuk berdoa. Jadi mereka terus berdoa di dalam kesepakatan sampai akhirnya terjadi pencurahan Roh Kudus. Saudara, doa kesepakatan itu bisa dimulai dari mana saudara? Pertama, antara suami dan istri. Apapun permintaanmu, saudara, enggak harus untuk hal-hal yang rohani, hal jasmani yang engkau butuhkan pun, kalau engkau sepakat, kalau engkau percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan pertolongannya. Kemudian di keluarga, orang tua dan anak dan mungkin juga dengan saudara. Kemudian di kelompok kecil, baik di kesan maupun kelompok-kelompok doa. Dan yang lebih luas lagi tentu saja di dalam gereja. Doa sepakat ini kita bisa mulai. Nah saudara, kita akan mendengarkan kesaksian doa sepakat dari saudara-saudara kita. Jadi ini adalah saudara-saudara kita bagaimana mereka itu udah bersepakat melakukan doa sepakat di tengah keluarganya dan di dalam doa jemaat. Pada waktu keluarga mereka ada yang sakit saudara dan sakitnya cukup berat saudara. Kita akan dengarkan video rekamannya dan di situ ada foto keluarga mereka. Mari kita dengarkan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Salam, semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Perkenalkan, nama saya Meliana, Jemaat MDC Bogor. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan bagaimana Tuhan Yesus bekerja luar biasa bagi keluarga saya melalui doa sepakat. Selama 1 bulan kemarin, anak saya yang bernama Cing-Cing mengalami positif COVID-19. Anak saya telah melakukan isolasi mandiri selama 28 hari dan sudah melakukan PCR tes sebanyak 4 kali. Namun, hasil tes masih menunjukkan positif COVID-19. Di tes PCR yang kelima, puji Tuhan, hasil tes PCR sudah negatif. Melalui kejadian ini, saya menyadari betapa Tuhan Yesus bekerja luar biasa melalui doa sepakat.
dengan mengikuti persekutuan doa yang ada di gereja seperti doa fajar, doa jemaat Rabu, doa puasa jemaat, dan sel group. Anak saya didoakan untuk kesembuhannya. Saya percaya di saat 2-3 orang berkumpul dan saling mendoakan, disitulah Tuhan Yesus hadir dan mendengar doa-doa kita. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara di dalam tim doa yang telah mendukung doa hingga anak saya sembuh dan dipulihkan dari COVID-19. Dan saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, ayo mengikuti doa yang ada di gereja untuk saling mendoakan, memberi dukungan doa bagi teman-teman yang membutuhkan dukungan doa, dan memberi semangat. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Saya membagikan kesaksian mengenai doa sepakat. Belum lama ini, sekitar 3 bulan yang lalu, saya pergi makan malam bersama keluarga saya. Saat saya pulang, saya merasa tubuh saya tidak begitu baik kondisinya. Saya merasakan sakit perut yang luar biasa, yang membuat saya sekitar 45 menit sampai 1 jam sekali harus ke toilet untuk buang air. Dan itu membuat saya menjadi lemas. Besok paginya, saya dibawa oleh keluarga saya ke dokter. Akhirnya, setelah dari dokter, saya mendapatkan obat dan puji Tuhan, berjalan waktu, tubuh saya semakin sehat, dan semakin sehat. Saya dan keluarga begitu bersyukur untuk hal ini. Namun, saat sepertinya sudah hampir sembuh, di sore hari, perut saya kembali lagi sakit. Saya merasakan sakit yang luar biasa yang membuat saya setiap 20 menit sampai 30 menit harus ke toilet untuk buang air. Sangat lemas kondisi saya. Saya dan istri bingung bagaimana nanti saya bisa istirahat karena kondisi saya buang air terus-menerus. Akhirnya kami pun berdoa bersama meminta kesembuhan pada Tuhan. Setelah selesai berdoa, tidak lama saya pun mengantuk dan saya beristirahat. Saya tertidur kurang lebih selama 2 jam. Saat saya terbangun, saya pun terkaget-kaget. Loh, kok saya bisa istirahat ya? Dan saya pun baru menyadari, ternyata sakit di perut saya sudah hilang. Tuhan yang berikan kesembuhan untuk saya. Saya dan istri bersyukur sekali untuk mujizat yang Tuhan berikan melalui doa sepakat ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, tadi saudara kita sudah mendengarkan ya. Tentu saya percaya kita semua pasti diberkati. Itu adalah kesaksian nyata saudara dan terjadi pada saat pandemi ini. Nah sekarang kita mau mengaplikasikannya. Bagaimana cara doa sepakat itu? Pertama yaitu bicarakan tujuan doa atau permohonannya. Jadi di antara keluarga sendiri atau teman-teman di kesan, saudara bicarakan tujuan doanya apa, permohonannya apa, dari masing-masing apa, yang untuk keseluruhan apa, bicarakan. Setelah itu tentukan kesepakatan, sepakat nih, dan teguhkan hati bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kita. Tidak selalu harus pakai acara, wah badan saya merinding nih, Tuhan hadir di tengah kita. Atau wah ini kelihatannya Tuhan gak hadir deh. Jadi gak pakai perasaan-perasaan, tapi teguhkan hatimu bahwa Tuhan hadir di tengah kita. Sebelumnya tentu saudara harus menyembah Tuhan terlebih dahulu saudara. Jadi bicarakan tadi tujuan doa, tentukan kesepakatannya dan teguhkan hati. Kemudian yang ketiga, doakan hal tersebut bersama-sama. Misalnya ada 5 permohonan, ya 5-5-nya didoakan bersama. Kalau ada cuma 1, ya 1 didoakan bersama. Ucapkan selalu begini saudara bilang, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus untuk, kami sepakat di dalam nama Tuhan Yesus untuk apa saudara? Untuk permohonan doa saudara itu apa? Disebutkan saudara. Dan setelah itu saudara harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti menolong. Itu saudara caranya doa sepakat. Kesimpulannya dari renungan singkat saya pada hari ini. Pertama, Tuhan berjanji akan hadir di tengah-tengah 2 orang percaya atau lebih yang berkumpul dalam namanya. Tuhan berjanji saudara. Kalau janji Tuhan itu gak akan main-main, gak akan dia bohong, gak akan dia meleset saudara. Pasti ditepati. Asal kita semua ini saudara betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kesepakatan membutuhkan unity bukan uniform.
Jadi kita harus hidup rukun saudara. Kita mungkin berbeda-beda saudara, hobinya berbeda, talentanya berbeda. Tapi kita harus sepakati, saya mau bersama-sama dengan engkau. Kalau di situ ada kepala rumah tangga, biasanya ayah saudara, atau ada kelompok kesan, di situ ada pemimpin kesannya. Ya saudara harus submit kepada dia saudara. Jadi bukan karena semau sendiri saudara, tapi kita benar-benar harus unity, hidup rukun. Yang ketiga yaitu gereja akan menjadi garam dan terang bila apa? Bila jemaat di dalamnya bersepakat untuk berdoa dan menjalani visi yang telah ditetapkan. Jadi pasti gereja itu akan maju, akan jadi garam dan terang. Tenang saja saudara, gereja itu pasti ditolong Tuhan karena gereja adalah milik Tuhan. Bila kita berlari bersama menuju visi yang sama, kita sepakat, saya percaya di situ ada hal-hal luar biasa yang Tuhan akan tunjukkan di tengah gerejanya. Yang penting kita jalankan 3 hal ini. Bahwa kita percaya janji Tuhan hadir di tengah-tengah kita, bahwa kesepakatan membutuhkan unity bukan uniform, dan gereja akan jadi garam dan terang bila kita sepakat berlari bersama menuju visi yang sama. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan memberkati, mari kita berdoa sebentar. Tuhan, kami percaya doa sepakat kami yang akan kami praktekkan, kami yakin Engkau akan hadir baik di dalam keluarga kami, kelompok-kelompok kecil kami, dan di dalam gereja kami. Kami percaya firman-Mu ini Engkau yang meteraikan dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Kalau tadi kita telah mendengar pesan kebenaran firman Tuhan, dan kita juga telah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saat ini kita juga akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ini bukanlah acara rutin semata-mata setiap awal bulan. Tetapi biarlah ini mengingatkan bahwa Yesus sampai saat ini Dia begitu mengasihi kita. Dan biarlah hal ini merupakan rekomitmen kita untuk mengasihi Yesus sekalipun di tengah masa-masa yang sulit. Marilah kita tetap percaya dan mengasihi Dia. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini kembali cinta kita kepada Tuhan haruslah setiap saat semakin dalam. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu sebelum nanti kita mengangkat roti dan cawan, dan Bapak Ibu, anak-anak muda dan anak-anak remaja, mari siapkan roti dan anggurmu di tempat masing-masing. Mari kita masuk dengan hati yang fokus kepada Tuhan Yesus. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan Yesus Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku.
baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari Bapak Ibu, anak youth dan remaja, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan pegang roti pada tangan kanan melebihi di atas kepala kita. Sementara keyboard memainkan lagu ini, mari sama-sama kita mengevaluasi berurusan dengan Roh Kudus. Setiap kesalahan minta ampun kepada Tuhan. Dan biarlah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Yesus Tuhan. Sebelum kita memakannya bersama-sama, saya akan membacakan ayat ketika Yesus diserahkan pada malam itu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu, Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah kita percaya bahwa roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang telah dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya? Amin. Amin. Mari saudara-saudara kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Apakah saudara percaya bahwa cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang dicurahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Amin. Mari saudara, kita akan minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita semua akan mengucap syukur di dalam bahasa Indonesia. Nanti saudara Michael akan mengucap syukur dan kita juga akan klaim bahwa oleh karena darah Yesus, bilur Yesus, segala penyakit dan kelemahan tubuh sudah dilenyapkan, ditanggung di atas kayu salib. Mari semua mengucap syukur datang kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk keselamatan-Mu Tuhan yang tidak pernah bisa kami bayar Tuhan. Betapa tujuan besar yang Kau berikan buat kami. Hal yang kekal Tuhan Yesus, kehidupan kekal yang Kau percayakan Tuhan. Hidup yang bermakna Tuhan, hidup
melakukan kekekalan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk upah kekal daripadamu Tuhan. Hidup yang Kau percayakan Tuhan Yesus untuk keluarga kami, untuk tanggung jawab yang Kau percayakan, untuk tujuan besar yang kami lalui hari demi hari Tuhan. Kesehatan kami Tuhan Yesus, keseharian kami Tuhan, pekerjaan kami Tuhan Yesus. Setiap studi kami, tanggung jawab yang Kau percayakan buat kami Tuhan Yesus. Keluarga kami, keluarga Kristus, tempat kami bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk hubungan dengan Engkau yang begitu indah Tuhan. Terima kasih untuk Engkau yang tidak pernah menyerah untuk hidup kami, yang senantiasa menuntun kami, menjaga kami Tuhan. Gembala yang baik Engkau Yesus, dan kami bersyukur Engkau melindungi kami, menyertai langkah kami, menopang kami saat kami jatuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hadiran-Mu di hidup kami Tuhan Yesus. Begitu indah, begitu berharga. Terima kasih untuk damai sejati yang Kau percayakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kami percaya oleh bilur Yesus, oleh kuasa darah Yesus, Engkau telah pulihkan kami semua. Bahkan setiap saudara-saudaraku saat ini yang sakit, yang ada lemah tubuh, percayalah oleh bilur Yesus, segala kutuk sakit penyakit kita sudah ditukar di atas kayu salib dengan berkat-berkat kesehatan turun atas kita semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Ya saudara, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan pada saat ini juga kita berikan persembahan kita. Bagi saudara yang akan berikan persembahan maupun persepuluhan, bisa memberikan melalui transfer di dalam rekening yang tertera di layar. Dalam Amsal 3 ayat 9-10 mengatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Kita berikan persembahan kita dengan sukacita saudara. Sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu Tuhan. Kau yang melimpahi kami Tuhan Yesus. Kau yang pelihara setiap kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami mau berikan persembahan kami kepadamu Tuhan. Mari Tuhan pakai untuk menjadi alat untuk pelebaran kerajaan-Mu. Dan kami tetap percaya bahwa Kau senantiasa memberkati setiap kami Tuhan. Apa yang kami buat Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Allah yang kami sembah, kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan kita mau nyatakan bahwa Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Yesuslah pengharapanku di tengah badai hidup. Kepadamu aku percaya, ku pegang janji-Mu, ku dapat kemenangan di dalam nama-Mu. Mari nyatakan Yesus, Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, sungguh tiada yang mustahil bagimu. Yesus aku percaya, Yesus aku percaya, pasti ku dapat mujizat yang besar. Aku percaya, aku percaya, aku percaya. Yes, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk ibadah minggu depan kita akan dilayani oleh Ibu Ani Pagela. Ibadah dapat mulai disaksikan mulai pukul 5 sore. Mari Bapak Ibu, kita semangat dan bersukacita dalam beribadah. Bapak Ibu bisa mengajak saudara, keluarga, kerabat untuk bersama-sama mengikuti ibadah ini. Doa jemaat Rabu diadakan setiap hari Rabu pada pukul 18.30. Untuk meeting ID-nya tertera di layar. Doa Fajar selalu ada di hari Senin pada pukul 5.30 pagi. Meeting ID-nya juga sudah tertera di layar. Bapak Ibu, doa adalah nafas hidup bagi orang percaya. Mari, pastikan Bapak Ibu mengikuti doa jemaat Rabu ataupun doa Fajar. Bapak Ibu, kelas dasar kekristenan akan dimulai pada tanggal 13 Juni setiap hari Minggu pagi pada pukul 8 melalui Zoom. Bagi Bapak Ibu yang ingin mendaftar, silakan mendaftarkan diri ke sekretariat ataupun pemimpin kesan masing-masing. Pendaftaran terakhir pada tanggal 12 Juni. Mari Bapak Ibu yang belum mengikuti kelas DK,
ikuti kelas DK ini dan daftarkan langsung. Karena begitu banyak berkat yang akan diterima setelah mengikuti DK. Untuk info lebih lengkapnya bisa dilihat di layar. Bapak Ibu, kesan online pada masa pandemi ini kita tetap lakukan. Mari tetap semangat dan bersuka cita di dalam menjalankan kesan. Kita tetap menjangkau selama masa pandemi ini. Untuk Bapak Ibu yang mempunyai anak usia balita sampai SD kelas 6, bisa mengikuti ibadah anak melalui Zoom. Harap menghubungi nama yang tertera di layar. Halo semuanya, Bapak Ibu, Salam, salam damai sejahtera dalam Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Dery, asal MDC Bogor. Saya angkatan DK ke-61. Setelah mengikuti pelajaran DK, baik sekali manfaat yang saya dapatkan. Kemudian salah satunya adalah semakin yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya dalam hidup saya. Pengalaman saya yang sangat terkesan di pelajaran DK selama saya mengikuti pelajaran DK adalah adanya bahasa roh. Saya mendapatkan karunia bahasa roh di saat teduh saya di sore hari. Saya mendekat pada Tuhan dan itu sudah selesai DK ya ceritanya. Dan puji Tuhan pada akhirnya saya mendapatkan bahasa roh itu. Dan saya bersyukur sama Tuhan atas karunia Tuhan yang luar biasa ini. Semua pelajaran DK yang saya pelajari sangat bermanfaat, semua dari bab awal sampai akhir semuanya luar biasa, amazing. Cuma ditekankan kembali, saya mendapatkan di bab 7 ya tentang baptisan Roh Kudus. Nah di situ juga saya menerima baptisan Roh Kudus, luar biasa sekali. Nah kepada teman-teman yang belum mengikuti DK, saya ajak Anda, saya undang Anda untuk ikut program DK selanjutnya karena banyak sekali manfaatnya. Banyak sekali pengetahuan yang bisa Anda dapatkan. Yang pastinya nih, mengubah pola pikirmu, mengubah pola pandangmu, mengubah pola hidupmu, menuju kepada kekristenan sejati. Mari kita perkokoh dasar kekristenan kita, mari kita kuatkan dasar kekristenan kita dengan mengikuti program DK selanjutnya. Semangat, 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 sukacita, sukacita, sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sarina Uli Margareta Pasaribu, biasa dipanggil Uli. Saya peserta DK Angkatan 61, berasal dari Bogor. Dari lahir saya berlatar belakang Kristen, namun pemahaman saya tentang keselamatan masih minim. Saya kadang masih ragu, tetapi selama mengikuti DK dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya menjadi semakin yakin tentang keselamatan itu yang diberikan kepada Tuhan kepada saya, bukan karena kebaikan saya tetapi karena kasih karunia Tuhan. Sebelum mengikuti DK, saya memiliki kebiasaan overthinking tentang masa depan maupun persoalan-persoalan yang saya hadapi. Namun setelah mengikuti DK, saya sudah tidak overthinking lagi tentang masa depan, karena Tuhan Yesus yang menjamin masa depan saya. Tuhan memiliki rancangan-rancangan untuk hidup saya dan Dia tidak akan memiliki rancangan-rancangan yang gagal. Setelah mengikuti kelas DK, pelajaran yang paling berkesan bagi saya itu ada di bab 7 tentang baptisan Roh Kudus. Di situ setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus, saya merasa Roh Kudus yang memimpin dan menolong hidup saya. Yuk teman-teman semuanya, bagi yang belum mengikuti kelas DK, segera mendaftarkan kelas DK selanjutnya ya. Di kelas itu kita akan sangat diberkati dan diubahkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Scanning. Selamat datang Secret Agent. Misi Anda hari ini, bagaimana Anda menerimanya adalah memberitakan Yesus kepada dunia. Pelatihan akan dilakukan berupa retreat online, catat tanggalnya, lokasi, program, dress code. Anda akan dilatih oleh special agent. Free registration, link pendaftaran
kontak person. Daftarkan dirimu sekarang. Saya percaya Tuhan telah hadir di ibadah online kita pada hari ini, sekalipun kita dibatasi oleh jarak dan tempat. Namun sesuai janji Tuhan, bila 2 orang berkumpul bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan janji hadir di tengah-tengahnya. Dan saya percaya melalui setiap ibadah dan doa-doa kita, di situ dinyatakan kuasa Tuhan. Karena itu saudara, kita akan nyanyikan dulu sebagai tanda keyakinan kita bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita sebelum kita tutup dalam doa. Ku yakin Kau hadir di sini. Sama-sama kita nyanyikan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Ucapkan dengan iman. Yes, kita percaya. Terjadi di sini. Sekali lagi serukan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Mari kita akhiri dengan doa. Terima kasih Tuhan, sesuai iman percaya kami sepakat saat ini Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Kami sepakat kesembuhan terjadi pada setiap jemaat yang sudah mengikuti ibadah ini. Kemenangan terjadi untuk setiap jemaat yang mengalami pergumulan. Kelepasan terjadi untuk setiap jemaat yang memerlukan pemulihan. Tuhan, aku percaya kuasa-Mu dahsyat, lebih besar daripada apa yang kami bisa doakan dan pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita mengangkat kedua tangan kita. Ya Tuhan, pada hari ini kiranya Tuhan melindungi kita semua dan memberkati kita. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kita damai sejahtera, kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.